ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang jas-jas membangun ruang. Nah, dimana bangun ruang yang akan kita pelajari itu ada prisma, ada limas, tabung, dan pengecut. Nah, dan pembelajaran kita hari ini juga akan kita kaitkan dengan budaya lokal yang ada di sekitar kita. Nah, oke. Di sini Enci punya dua bangun ruang. Nah, ada yang tahu ini bangun ruang apa? Nesti boleh? Prisma segitiga dan seperempat. Ya, benar sekali. Dua bangun ruang ini itu ada limas segi 4 dan prisma segitiga. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kalian biasanya melihat bangun ruang ini di mana? Ya, benar sekali. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang jas-jas bangun ruang. Nah, sebelum itu kita akan belajar dulu mengenal tentang bagian-bagian dari bangun ruang ini. Nah, baik, sekarang perhatikan di depan. Nah, ini di bangun ruang itu ada yang namanya sisi, musuh, ada juga bangun ruang yang memiliki titik puncak. Nah, bangun ruang, ya, ini adalah bangun ruang prisma segi 3. Nah, di prisma segitiga itu ada yang namanya sisi. Nah, sisi itu ini. Sisi itu yang bentuknya seperti ini. Nah, di mana sisi itu adalah permukaan yang membatasi bangun ruang. Nah, ada juga yang namanya musuh. Nah, ini yang coba perhatikan garis ini. Nah, ini yang namanya musuh. Di mana musuh itu adalah pertemuan antara dua sisi. Nah, perhatikan bangun ruang ini. Kira-kira kalau diperhatikan dari bentuknya ini memiliki berapa sisi dan musuh? Ada yang bisa jawab? Ya, silakan. Segitiga itu memiliki 5 sisi dan 9 musuh. Iya, benar sekali. Itu memiliki 5 sisi dan 9 musuh. Coba kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, dan untuk musuhnya kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Nah, jadi setiap bangun ruang itu memiliki sisi dan musuh yang berbeda. Nah, ini adalah 5 segi 4. Nah, kita ada yang tahu sisinya ada berapa? Ada yang bisa jawab? Ya, 5. Nah, kita hitung sama-sama. Apakah benar 5? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang untuk musuhnya. Ada yang tahu ini memiliki berapa musuh? Oke, mari kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ya, benar sekali. Ternyata untuk 5 segi 4 ini itu memiliki 8 musuh. Nah, di 5 segi 4 juga ini ada yang namanya titik puncak. Nah, ini yang dinamakan dengan titik puncak. Nah, baik, selain dari dua bangun ruang ini, kita juga akan belajar tentang bangun ruang dari tabung dan kerucut, di mana nantinya itu yang akan menjadi tugas kelompok kalian. Nah, baik, sekarang perhatikan, ketika bangun ruang ini dibuka, bentuknya akan seperti ini.
Nah, bentuknya akan seperti ini ketika bangun uang itu dibuka. Nah, jadi ini adalah bentuk dari pembukaan dua bangun uang yang ada di depan. Nah, jadi jam-jam itu adalah gabungan dari sisi-sisi bangun datar yang dibentuk jadi bangun uang. Nah, konsep jam-jam bangun uang ini itu biasanya kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari itu. Seperti contohnya pada saat seorang tukang akan membuat atap rumah, atau ketika seorang penjual kue akan membentuk kotak kue, atau ketika seseorang akan membuat topi ulang tahun. Nah, jadi sebenarnya matematika itu sangat dekat dengan kehidupan kita. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ya, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, Inci akan bagikan LKPD dan juga Inci akan di sini juga Inci sudah membuat jaring-jaring. Nah, nantinya jaring-jaring bangun uang ini akan kalian gunting dan akan kalian bentuk menjadi sebuah bangun uang. Nah, Inci akan bagikan dalam dua kelompok. Baik, silakan mengerjakan LKPD-nya. Inci kasih waktu 15 menit untuk mengerjakannya. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, karena waktu kita terbatas, mungkin karena dalam sejak kelompok itu banyak anggotanya, jadi ada yang penting untuk jam-jam bangun uang dan ada juga yang mengisi untuk LKPD-nya.
Nah, untuk kegiatan yang pertama itu yang masalah kontekstual. Nah, itu teman-teman sudah baca. Nah, untuk pertanyaannya menurut kalian bangun apa yang digunakan untuk kotak tersebut? Nah, untuk di masalah kontekstual atap rumah tradisional yang ada di sekitar tempat tinggal kalian sering memiliki bentuk seperti limas atau prisma. Pernahkah kalian memperhatikan bagaimana atap rumah tersebut ketika dibentuk dan potongan-potongan seng, kayu atau karton yang dibentuk? Bentuk apa saja yang terlihat? Nah, itu pertanyaannya menurut kalian bangun rumah apa yang digunakan untuk pada rumah atap tersebut? Nah, sini kelompok Eko menjawab itu limas seperempat dan prisma segitiga. Ya, itu benar. Untuk pertanyaan kedua, ada sisi yang terbentuk pada jam-jam tersebut. Prisma segitiga itu ada 5 sisi, limas seperempat itu ada 5 sisi. Itu juga benar. Nah, untuk pertanyaan untuk kegiatan yang pertama itu mengamati lingkungan sekitar. Amati benda-benda yang ada di sekitar kalian yang memiliki bentuk bolong ruang dan tuliskan dalam hasil tabel pengamatan kalian. Ini ada lemari, tumbler, atap rumah dan pot ulang tahun. Untuk lemari itu berbentuk balok, untuk tumbler itu berbentuk tabung, atap rumah berbentuk prisma dan pot ulang tahun berbentuk kerucut. Nah, untuk kegiatan yang kedua yaitu membuat jaring-jaring. Nah, untuk kelompok yang keikut tadi itu membuat tabung. Nah, ini adalah hasil dari kelompok yang keikut ya. Ini yang namanya tabung. Ya, semuanya pernah lihat yang bangun rumah membentuk tabung kan? Nah, untuk tabung itu jumlah sisinya ada 3. Ya, terlihat di sini kan ada 3. Ada tutup, ada alas, dan ada yang namanya selimut. Nah, untuk rusuk itu ada 2. Nah, itu ada 2. Ini dengan yang ada di atas penutup dengan alas. Nah, ini itu berhasil. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Nah, kelompok itu kita terbatas untuk yang satu kelompok. Nanti minggu depan untuk hasil kerja kelompoknya tadi nanti dikumpul saja Pak Enci, nanti Enci koreksi. Nanti setelah itu nanti Enci akan bagikan kembali. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Nah, sampai di sini pembelajaran kita pada saat ini. Ada yang ingin menyimpulkan? Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Ya, silakan. Baik, simpulan pada hari ini adalah jaring adalah bangunan sudah berada mengenal sisi rusuk dan jaring bangun ruang prisma, limas, tabung dan kerucut. 3. Kita juga mengetahui konsep jaring digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan budaya lokal di sekitar kita. Ya, diucapkan terima kasih Chandra, dan diucapkan juga terima kasih kepada adik-adik semua yang telah semangat dalam mengikuti pembelajaran kita pada hari. Akan tepuk tangan untuk kita semua. Nah, jadi sampai di sini pembelajaran kita pada saat ini, dan untuk materi selanjutnya silakan pelajaran yang ada di buku cetak supaya pembelajaran minggu depannya itu akan berjalan dengan baik. Sekian dan terima kasih. Nah, untuk menutup pembelajaran kita pada saat ini, kita akan menutup dengan doa. Untuk adik Fidel mungkin bisa pimpin kita dalam doa menutup. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, berdoa menurut kehidupan doa. Doa selesai. Baik, terima kasih, dan sekian juga materi kita pada saat ini. Diucapkan terima kasih untuk